Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 14 Agustus, judul renungan kita, Tidak Ada Perpecahan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mulai menempatkan Allah sebagai pusat dari setiap momen dalam hidup kita, ketika kita melihat bahwa kita semua adalah keluarga dan perlu saling menghormati, menghargai dan memperhatikan satu sama lain, kita mulai memperhatikan semua cara manusia untuk memecah belah dan membangun tembok-tembok pemisah. Dalam 3 renungan berikutnya, kita akan melihat 3 isme fisik yang memecah belah masyarakat dan bertanggung jawab atas kekerasan dan kematian, baik secara jasmani maupun rohani di seluruh dunia. Kita akan mulai dengan rasisme. Alkitab sangat jelas dari awal hingga akhir bahwa setiap orang yang lahir di planet ini diciptakan menurut gambar Allah, adalah anak kesayangannya, mati untuk Yesus dan memiliki kesempatan yang sama untuk memerintah di surga bersamanya. Lalu, dari mana orang-orang yang mengaku Kristen mendapatkan ide jahat bahwa beberapa orang tidak cukup? Ya, manusia. Itu adalah satu hal bagi mereka yang tidak memiliki keyakinan akan adanya Tuhan, apalagi iman. Tetapi bagi mereka yang mengaku mengikuti Yesus, untuk mengambil bagian sedikit pun dalam praktek-praktek rasial, merendahkan dan tidak memanusiakan manusia yang merajalela di dunia ini sangatlah mengerikan dan benar-benar berdosa. Ya, mereka yang masuk ke dalam kerajaan surga akan hidup bertetangga dengan mereka. Jadi, jika kita berencana untuk pergi, sebaiknya kita membasmi semua tanda mentalitas kita mereka yang dapat kita temukan dan menyerahkannya kepada Tuhan untuk disingkirkan. Bahkan di Palestina pada abad pertama, di mana kehidupan dibatasi oleh perbudakan, penindasan, dan memandang rendah orang lain, saya warga negara Romawi, saya lebih baik. Saya orang Farisi, saya lebih baik. Syukurlah saya bukan wanita atau orang Samaria. Salah satu hal pertama yang terjadi ketika Roh Kudus berhembus dengan angin pembersihan adalah bahwa prasangka itu harus hilang. Ya, Anda harus memberi makan janda-janda Yunani juga. Ya, Anda harus membiarkan para prajurit Romawi dan para imam dan orang Lewi bergabung dalam gerakan ini. Ya, Anda bahkan harus membiarkan Saulus dari Tarsus masuk. Ananias tidak yakin Tuhan tahu apa yang dia lakukan, tetapi dia taat dan separuh dari perjanjian baru telah dituliskan. Saya adalah anak Tuhan, kau juga, sebarkan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang menjadikan dari satu darah semua bangsa di bumi, tunjukkanlah kepada saya jika saya memiliki noda rasisme dalam diri saya. Bantu saya menjangkau untuk berteman dengan semua warna kulit dan baik hati, sehingga saya dapat mempelajari kebenaran melalui kasih seperti yang Engkau kehendaki. Tolonglah saya untuk memulai dari lingkungan saya sendiri.